Alright, dalam episode ini kita akan membahas tentang gradient. Jadi kenapa saya membuat tutorial ini? Hanya karena ada yang komen di YouTube bahwasanya bagaimana cara mengimplementasikan teks di gradient. Karena pada dasarnya kan saya sudah sering membuat background gradient yang itu sudah biasa dan semua orang tahu. Nah, bagaimana bekerja dengan teks? Nah, di sini kita akan bahas untuk masalah itu. Namun yang pertama sebelum kita bergerak ke sana, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwasanya jika sekarang Anda bilang bahwa Parsinta itu sangat silau, ya kan, bisa dibilang seperti itu karena sangat terang, semuanya terang, tidak ada lagi yang gelap di sini. Namun sekarang ketika misalnya Anda sedang berada di dark mode, ya kan, seperti ini misalnya, maka otomatis desain akan berubah menjadi dark mode. Ya, seperti misalnya navigasi ataupun headernya akan berubah menjadi gelap, begitu juga dengan ketika misalnya Anda melihat serinya, maka di sini juga akan hitam dianya. Lanjut di perjalanan juga seperti itu, maka semua akan hitam sekarang. Namun saya minta maaf, saya tidak bisa mendesain hitam semua hanya karena saya tidak terlalu jago untuk itu. Jadi beberapa saja yang saya desain yang mungkin itu sangat penting sekali karena yang pertama kali Anda lihat adalah top level of my website, kan gitu. Oke, oleh karena itu sekarang kita bisa fokus membahas gradient karena pertanyaan itu sangat membuat saya terkesan. Yang pertama kita mempunyai komponen ini yang by default ketika misalnya dia dark mode, maka dia akan dark, ketika misalnya light dia akan berubah ketika misalnya kita refresh. Dan sekarang saya memutuskan untuk membuat ini ke dalam komponen sehingga kita tidak kehilangan mereka semua. Yang pertama pergi dulu ke page index.js. Bagaimana jika semua ini kita masukkan ke dalam satu komponen? Kita copy semuanya dan kita buat di dalam satu komponen dengan nama apapun terserah, tapi jelasnya kita buat sini mode, itu tidak masalah. Lalu kita paste di sini. Ganti export default home menjadi mode dan begitu juga dengan function ini kita ganti menjadi mode. Kita sesuaikan dengan nama filenya. Kenapa huruf besar? Hanya karena ini adalah function component. Seperti kelas juga layaknya. Lanjut, sekarang kita bisa hapus semuanya dan start from scratch di sini. Kita dulu hilangkan dulu import React from React karena kita bekerja dengan next sekarang yang itu sudah default ada. Index ganti dengan home dan sekarang saya akan buat di sini. Sorry, ini kita buat home dulu. Komponen yang tadi kita buat di sini mode seperti itu saja. Kita import dulu kelasnya. Sorry, dia tidak autocomplete import. Refresh di browser, harusnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini sudah berjalan dengan apa yang seharusnya. Baik, sekarang kita akan fokus ke gradient. Silakan buat satu komponen di sini dengan nama gradient.js. Kita akan start di sini untuk membuat gradientnya dan saya akan buat di sini dulu gradient. Dan index.js ini coba dulu ganti daripada mode kita ganti menjadi gradient. Komponen yang baru saja kita buat di sini pastinya. Refresh. Makanya dia. Cool. Sekarang coba dulu kita buat di sini kelas dengan P10 biar supaya kita mempunyai ruang bekerja. Saya bisa besarkan tapi nanti tidak real dia kesannya kalau dibesarkan seperti itu. Maka coba dulu kita bekerja di sini. Yang pertama, bagaimana jika kita bahas dulu tentang background? Oke, ini akan saya hapus dulu dan coba dulu kita buat di sini apalah ya, semacam shadow. Atau sebenarnya jangan kita buat di sini ya kan untuk padding 10-nya. Bagaimana jika kita fokus di sini saja? Kita buat min screen di sini biar supaya dia ke tengah seperti seharusnya. Item center, justify center dan itu pastinya flex. Ketika misalnya kita mempunyai komponen di sini, harusnya dia akan center. Coba dulu kita buat di sini w full by default, kita buat dia width-nya full. Ketika misalnya dijumpainya large screen seperti ini, maka kita buat w-nya itu misalnya 3/4, kira-kira seperti itu. Dan ini kita buat setelah seperti ini. Dan di sini selanjutnya kita buat BG white P10 atau 8, ya kan. Terus kita buat di sini shadow, rounded LG, dan shadownya tidak ada salahnya jika kita buat di sini LG karena Anda tahu bahwasanya shadow itu ada XL, ada 2XL dan sebagainya. Ada juga shadow MD, shadow SM. Defaultnya shadow. Lorem, refresh, ini yang kita dapatkan. Very enough, dan coba dulu kita buat di sini BG gray 100 atau 200 biar supaya nice sedikit dan saya akan kasih ini anti alias. Webcode pun smoothing ya. Fresh, ini dia. Jadi sekarang kita bisa kerja di sini sebenarnya. Oke, yang pertama coba dulu kita buat di sini gradient basic ya kan. Anda pasti sudah mengetahuinya bahwasanya ketika kita ingin membuat background gradient ada yang namanya from, ada yang namanya to. Coba dulu kita buat di sini BG gradient to apa ya, kita buat to B misalnya, itu adalah to bottom. Jadi from mana gitu, from blue to red misalnya. Namun seperti ini tidak akan bisa hanya karena dia mengharapkan 500 ataupun sesuaikanlah dengan, karena itu kan ada 50 sampai 900 gitu.
Kemudian coba dulu kita buat di sini untuk default W dan height-nya. Coba dulu kita buat di sini W56 dan hanya 56 biar supaya Anda melihat perbedaannya. Refresh, ini yang Anda dapatkan. Dari atas ke bawah. Namanya pun sudah to B atau singkatannya to bottom. Kalau kita buat to top, tidak bisa, tapi to T ada. Berarti nantinya background blue-nya di bawah, nanti red-nya pasti di atas. Seperti ini. Cukup? Tidak sebenarnya. Banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari di gradient ini. Termasuk itu, TR ada juga. TL ada juga. BR ada juga. BL ada juga. So, langsung aja kita buat sini. BR untuk pertama kali, maka dia akan ke kanan seperti ini. Jadi, dari blue, dia akan ke kanan. Bottom right atau bawah kanan. Ada juga yang namanya bottom left. Jadi ketika misalnya kita buat di sini L, maka dia akan bawah ke kiri. Harusnya kiri itu pasti merah karena yang kita buat di sini from blue to red. Oke? Ada juga di sini yang namanya TL, TR. Itu tergantung pilihan Anda. Apapun Anda buat pasti itu berhasil. Namun sebenarnya tidak berhenti di sini. Ada juga yang namanya VIA. Jika Anda tidak tahu, ada juga namanya VIA. Misalnya kita buat dulu RGB. Coba di sini green dan di sini kita buat blue 500. RGB. Harusnya di sini green ya, sorry. Dan di sini kita buat blue. Kita refresh di browser, ini yang kita dapatkan. RGB. Itu karena kita buat di sini to TR. Coba kita buat di sini to BR, maka di sini akan start untuk red-nya, di sini akan green-nya. Iya, pasti Anda tahu lah bagaimana cara mendesain untuk gradient. Biasanya kan itu samar, tidak pernah perbedaannya selalu signifikan seperti ini. Coba dulu kita buat di sini seperti button lah layaknya ya. Dan ini coba kita defaultkan di 12 ataupun berapa, dan kita kasih di sini text white, misalnya seperti itu. Dan coba dulu di sini kita buat login, misalnya seperti itu saja. Ini anggap sebuah button untuk login, ya kan? Untuk W-nya kita tidak perlu sebenarnya karena kita ingin buat button, kita buat di sini PX 4 saja. Dan coba dulu from blue 600 to blue 500. Refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Kita harus membuat di sini flex item center, justify center, biar supaya dia betul-betul ke tengah seperti ini. Oke, ketika misalnya Anda ingin membuat VIA, itu sah-sah saja. Tinggal buat di sini VIA misalnya 600, terus default yang kita buat di sini 700. Refresh di browser, ini yang kira-kira Anda dapatkan. Oke, sekarang kita bisa belajar bagaimana sebenarnya cara membuat text gradient. Sebenarnya ini sangat easy, ya kan? Apa yang kita lakukan di sini sebenarnya sudah bisa menjadi yang namanya text. Cuman coba kita start dari awal biar supaya Anda terbiasa menuliskan gradient ini. Jadi, di sini yang pertama coba dulu kita buat teksnya itu sangat besar. 8 Excel ada, coba dulu kita buat 8 Excel. Kenapa saya buat besar? Hanya karena jika kecil dia tidak akan ketara nantinya. Oh ya, by the way, saya lupa mengasih tahu kepada Anda bahwasanya selain adanya gradient to BR to bottom left, bottom right, top left, ada juga yang namanya to top, ada juga yang namanya to B, ada juga yang namanya right, ada juga yang namanya left. Jadi seandainya saya buat di sini to R, terus kita buat sini from blue 500 to teal 500. Kita buat di sini W10 H10 misalnya. Refresh di browser, kira-kira seperti ini yang Anda dapatkan. Ya, kenapa dia putih? Ya, itu hanya karena kita tidak mengenerasi colornya. Seandainya kita buat di sini colornya itu teal, ada kita masukkan di config.js, harusnya dia bisa. Coba di sini kita copy dan kita buat di sini teal. Dan ini menjadi teal ya. Sekarang harusnya jika kita lihat dia pasti watching for changes, compiling katanya di sini. Namun sebelum itu coba kita ganti di sini daripada teal, kita buat cyan. Refresh di browser. Dia tidak akan berhasil juga sebelum di-compile-nya ya. Dan sekarang sudah berhasil hanya karena dia sudah compile. Compile successful katanya. Coba dulu kita ganti menjadi teal lagi. Refresh di browser. Dan dia sudah berubah menjadi teal. Ada juga yang namanya to L. Refresh. Maka dia akan pergi ke kiri untuk tealnya. Dan sekarang coba dulu kita ganti. Daripada kita buat dia background, kita buat text. Misalnya di sini saya akan buat Parsinta. Refresh di browser. Ini yang kita dapatkan. Make sense kan? Karena tulisannya kita buat di sini tidak ada, maka default dia akan menjadi hitam. Dan backgroundnya pastinya sesuai yang kita buat di sini. Namun yang kita mau adalah gradient terjadi bukan di backgroundnya, melainkan di tulisannya. Tapi coba dulu sebelum kita melanjutkannya, jangan dulu kita buat blok, melainkan kita buat di sini inline ya, biar supaya gradientnya itu berhentinya di sini, bukan di keseluruhan seperti itu. Artinya nanti ketika misalnya kita buat from blue to red, ya dia pasti di sinilah pembedanya ataupun di sini. Coba dulu di sini kita buat teks yang pertama itu transparent,
biar supaya teksnya hilang. Memang itu tujuan kita, membuat teksnya itu hilang. Terus apa yang kita lakukan selanjutnya? Itu ada yang namanya property yang ketika misalnya Anda tidak tahu background clip itu sama dengan teks. Itu property dan value-nya pada CSS. Jika Anda berbicara tentang Tailwind, itu nama kelasnya background clip text. Refresh di browser, maka Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kira-kira seperti itu. Coba dulu kita buat sini fontnya itu black biar supaya dia very bold. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian ini berlaku untuk apa saja ya. Seandainya Anda buat di sini BR, refresh, maka dia akan start dari atas ke paling kanan tapi dia di bawah. BR bottom right, dan begitu juga dengan TR, dia akan pergi ke atas karena top right, ya. Apakah bisa dibuat di sini untuk warna di tengah-tengahnya? I don't know, but let's try. Via red 500. Refresh di browser, harusnya bisa. Jika dari sini dia start dari blue, red, dan green. Ya, cuman tidak ketara hanya karena teks kita sedikit. Kalau misalnya ini besar dan banyak, harusnya mereka sudah nampak semuanya. Oke. Sekarang, coba dulu kita bagusi dulu apa yang seharusnya kita bagusi. From blue, coba dulu kita bermain di red 500 to orange 500. Refresh. Di sini tidak ada orange-nya hanya karena pada tailwind config.js tidak ada orange di sini. Nah, ketika misalnya kita buat apa ya di sini yang red rose ya. Ini red coba dulu kita ganti menjadi rose dan red tetap menjadi red biar supaya ketara saja bahwa mereka itu berbeda, ya. Dan sekarang di sini daripada kita buat orange, maka kita buat di sini rose. Tapi ini akan tidak berhasil di browser sebelum dia berhasil mengcompile-nya. Compile-nya itu bisa makan waktu 2-3, ini saya skip karena biar supaya cepat aja. Refresh di browser, maka jika Anda lihat akan seperti inilah kira-kira. Tidak ketara emang karena rose sama red itu hampir-hampir sama. Coba di sini kita buat indigo. Dan di sini kita buat misalnya itu purple. Refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Indigo dan juga purple. Tidak ketara memang. Coba dulu kita ganti di sini daripada TR kita buat R saja. Refresh. Maka di sini indigo, di sini adalah purple. Begitu juga dengan tadi red sama yellow misalnya. Apa yang terjadi? Refresh. Maka yang kita dapatkan. Very nice looking gradient, right? So, ini sangat mudah sekali ya jika Anda memang sudah paham menggunakan Tailwind karena semuanya ada di sini kecuali target class. Karena di sini belum ada, maka sebenarnya itu bisa dihandle ya. So, jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya dengan apply.